Memberikan edukasi yang sangat begitu panjang. Jadi mulai dari awal sampai saat ini sudah memberikan edukasi. Saya minta bagaimana pesan-pesan untuk mengedukasi teman-teman supaya teman-teman terinspirasi mengikuti jejaknya Pak Wayan. Itu gimana Pak Wayan? Jadi satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada penghobi tanaman anggur, bahwa manfaatkan ya halaman rumah Anda untuk menanam anggur. Penuhi kebutuhan buah segar dan alami dari buah anggur untuk keluarga Anda. Karena perawatan anggur itu sejatinya tidaklah susah, mudah sekali. Om Swastiastu. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sore hari ini saya berkunjung ke tempatnya kebun Pak Wayan ya. Pak Wayan ini mempunyai kebun budidaya anggur ya. Di tengah-tengah kesibukan beliau, Pak Wayan ini juga seorang guru sebagai PNS di Pemkab Kabupaten Tanah Bumbu ya. Kita nanti tanya-tanya bagaimana cara membudidayakan anggur ini. Siapa tahu nanti teman-teman kebetulan ngeklik video ini bisa terinspirasi dan mengikuti jejak dari Pak Wayan. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke, kita lanjut menemui Pak Wayan. Mudah-mudahan Pak Wayan nanti saya mengajukan pertanyaan, semua pertanyaan saya nanti bisa dijawab oleh Pak Wayan, sehingga teman-teman nanti bisa mengaplikasikan di lapangan. Oke, kita lanjut ke Pak Wayannya. Nah, ini Pak Wayannya pas kebetulan ada juga di sini. Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak Wayan? Baik ya. Baik. Oke Pak Wayan, ini apakah tanaman kalau sudah mempunyai pengalaman atau gimana Pak Wayan? Mohon dijelaskan Pak Wayan. Tanaman anggur Pak ya? Iya, tanaman anggur. Jadi saya memulai budidaya ya, belajar menanam anggur itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya? Ya sudah 2 tahun. Ini adalah kebun kedua ya. Kebun kedua ini ya? Ya, kebun kedua. Ini kebun kedua. Kebun yang pertama tuh ada di rumah saya. Ini di rumah orang tua saya ini. Kebun yang kedua. Karena di sini konsep kita adalah edukasi kebun ini ya. Edukasi dan skala produksi. Nah, kalau yang di rumah itu adalah skala hobi. Jadi di sini sudah kita produksi buah. Nah, ya untuk dikonsumsi. Nah, kemudian juga sebagai ajang edukasi ya, bagi para penghobi, penghobi tanaman anggur untuk membudidayakan anggur. Kenapa saya katakan penghobi? Karena memang untuk jenis tanaman anggur ini memang harus hobi. Nah, sebelum kita menanam atau mencari bibit ke tempat saya tanya, apakah Anda hobi? Nah, kalau tidak hobi, maka perawatan nanti akan terkendala. Terus Pak Wayan, untuk varietasnya ini jenis varietas apa Pak Wayan yang pian budidayakan ini Pak Wayan? Ya, terima kasih ya. Jadi untuk varietas, memang kalau di pasar masyarakat awam mengenal 3 jenis anggur, merah, hitam, hijau. Itu aja yang dikenal. Tapi sebenarnya untuk anggur yang ada di kebun saya itu varietas merah itu saya punya namanya varian Ninel. Ninel ya? Ya. Everest, ya, kemudian juga ada Jupiter. Jupiter ya. Kemudian varian hijaunya saya ada Transfigurasi sama Julian. Kemudian varian hitamnya saya ada Akademik dan Gospi. Nah, jadi 3 varian ini yang sudah saya berhasil buahkan di kebun saya, baik yang di skala hobi maupun yang di skala produksi. Untuk tanamannya itu menggunakan pot atau tanam langsung Pak Wayan? Kalau memang kita mempunyai lahan, saya lebih menyarankan langsung ditanam di tanah. Nah, Jadi langsung ditanam di tanah, dia otomatis untuk perawatan kita lebih
lebih mudah sebenarnya di tanah. Mungkin penyiraman kita tidak perlu setiap hari, 3 hari sekali boleh. Kalau di pot kita mesti setiap hari menyiram. Nah, jadi di tanah itu juga saya lihat pertumbuhannya lebih bagus, Pak. Kalaunya di tanah langsung? Iya, di tanah langsung lebih bagus. Nah, kalau di pot itu boleh juga, bisa juga dia tumbuh berbuah. Tetapi yang namanya media terbatas, kita harus memang benar ekstra merawatnya. Jadi kalau untuk yang sudah dipanen nih, apakah Pak Wayan sudah bisa menghasilkan atau menjual atau gimana Pak Wayan, atau sekedar untuk konsumsi sendiri aja Pak Wayan? Iya, terima kasih ya. Jadi untuk yang di sini, yang kebun skala produksi ini sudah kita jual. Cuma untuk masyarakat di sekitar saja, karena memang di masyarakat sekitar aja masih kita kekurangan untuk konsumsi buah. Ya ini di sini ini ada 4 pohon yang sudah berbuah ini Pak. Sebenarnya tidak banyak. 4 pohon aja yang sudah berbuah, tetapi menghasilkan buah yang luar biasa. Ini adalah sisa-sisa dari panen yang kemarin. Nah, kurang lebih seminggu yang lalu sudah kita panen sebanyak 20 kilo. 20 kilo ya, lumayan itu. Nah, ini masih sisa kurang lebih ada 20 kilo ini masih ada. 20 kilo masih ada ya? Jadi estimasi satu pohon itu menghasilkan 10 kilo Pak. Satu pohon 10 kilo estimasinya. Dan ini bisa berbuah setahun itu bisa kita buahkan 2-3 kali. Nah, tergantung dalam 1 tahun 3 kali. Ya, 2-3 kali, tergantung dari perawatan kita. Nah, luar biasa sekali ini. Apalagi kita menggunakan rambatan yang seperti ini para-para, namanya ini rambatannya. Oh, rambatan ini namanya para-para. Ya, ini rambatan para-para namanya. Kita bisa membuat cabang pembuahan itu panjang, Pak. Nah, cabang pembuahannya panjang. Nanti mungkin di next video nanti kita kupas semua masalah bagian-bagian anggur ini. Kalau sekarang kita perkenalan dulu. Iya. Luar biasa. Oke Pak Wayan, ini pertanyaan selanjutnya. Ini saya lihat buahnya itu bersih-bersih, bening-bening dan menggoda sekali Pak Wayan. Ini apa triknya Pak Wayan sehingga buah-buahnya yang ada ini bisa bersih seperti ini? Bisa berbagi sedikit Pak Wayan? Ya baik, terima kasih Pak ya. Jadi anggur sebenarnya Pak dari tanam itu kita sudah melakukan perawatan Pak. Perawatan pertama pemupukan dan penyemprotan. Penyemprotan itu adalah fungisida dan insektisida. Apa tadi? Fungisida dan insektisida. Cuma merek saya nggak perlu sampaikan ya. Nah jadi kalau di dalam atap seperti ini Pak, pakai naungan Pak, itu 2 minggu sekali disemprot. 2 minggu sekali disemprot? Iya. Dengan fungisida dan insektisida dengan dosis rendah Pak. Cuma 2 tetes 1 liter air. Nah itu kita semprot. Daun, batang kita semprot. Nanti begitupun dia saat berbuah tetap kita semprot 2 minggu sekali kalau dia di dalam naungan. Nah kalau dia tidak ada naungannya, seminggu sekali Pak wajib disemprot. Kalaunya nggak ada atapnya ini, itu 1 minggu sekali disemprot ya? Bukannya tidak mau berbuah. Ada yang bilang itu anggur itu wajibkah pakai atap? Tidak sebenarnya. Kalau tidak pakai atap, kita itu memang ekstra sedikit untuk merawat. Yang seharusnya 2 minggu sekali, seminggu sekali. Nah disemprot rutin itu Pak, setiap minggu harus disemprot. Setiap minggu? Setiap minggu kalau yang tanpa naungan. Buahnya yang disemprot, apa daun yang disemprot? Daun, batang, buah Pak. Nah sekalian kemudian sebulan sebelum panen Pak, hentikan penyemprotan. Sebulan sebelum panen? Ya. Nah seperti ini Pak, ini kurang lebih sudah 2 minggu kalau saya semprot ini Pak. Ini karena kira-kira 2 minggu lagi kan kita panen. 2 minggu lagi ini panennya? Jadi mulai sudah dia berubah warna. Ini kan sudah berubah warna Pak. Dari yang hijau ke yang merah, kita stop penyemprotan, kita stop pemupukan. Stop pemupukan. Sehingga residu-residu kimia itu sudah tidak ada. Makanya saya bilang, banyak yang bilang, loh kok harga anggur di tempat pian lebih mahal dari di pasar. Jadi saya bisa jawab bahwa apa yang ada di tempat saya ini adalah organik atau alami. Langsung petik, segar langsung bisa dikonsumsi. Terus untuk 1 kilonya bila dibandingkan dengan di supermarket atau di pasar, itu kalaunya di tempat Pak Wayan ini kan organik ini. Jadi tidak ada istilahnya pestisida apa. Itu kira-kira berapa harganya Pak Wayan?
Jadi untuk semua varian ini saya jual sama, Pak. Sama ya? Ya, harganya 100.000 1 kilo. 100.000? Ya, saya tidak pernah membandingkan dengan yang di pasar. Entah di pasar lebih mahal atau lebih murah, coba saya tetap 100.000. Oh iya. Gitu, Pak. Oh, gitu, jadi saya nggak pernah mengambil perbandingan di pasar. Oh. Nggak pernah. Kalaunya kira-kira, Pak Wayan, kalau di pasar sih kira-kira harganya berapa sekarang, Pak? Kalau yang merah itu antara 70-80. Yang merah? Iya, kalau yang hijau bahkan kemarin saya sempat tanya 120, Pak. 120 ya? Iya, di sini kita tetap jual kemarin 100. 100. Iya, yang merah itu yang hitam 120. Di sini kemarin hitam di sebelah sini sudah kita panen, Pak. Itu tetap 100 saya jual. Oh, nah, jadi tidak saya tidak pernah mengambilkan perbandingan dari pasar. Oh, oke. Jadi teman-teman, kalaunya mau budidaya anggur ini, kata Pak Wayan tadi itu sangat gampang. Jadi silahkan bergabung di WhatsApp-nya Pak Wayan atau kunjungi channelnya Pak Wayan. Silahkan tanya-tanya di situ sepuasnya untuk lebih detailnya. Saya coba ya, Pak kita coba sama-sama rasa buahnya seperti apa. Biar artinya kawan-kawan itu tahu, nanti dikiranya itu editan gitu. Nah, ini coba Bapak langsung rasakan ini, Pak. Bagaimana nanti rasa buahnya, Pak. Ini yang sudah hampir masak ini, Pak, walaupun belum sempurna masak. Oke, coba. Wah, terima kasih Pak Wayan, ini sudah sama-sama, Pak. Dikasih nih gratis loh ini. Kalau ini bisa seperempat kilo nih Pak Wayan ya. Nah, seperempat kilo nih, bayangkan nih. Kita dikasih coba dulu nih, jadi langsung kita di kebunnya ini. Kita coba dulu ya. Di review dulu rasanya, Pak. Luar biasa. Seger, Pak ya? Seger. Ya, karena dipetik langsung, Pak, dari pohonnya. Segar sekali memang. Manis. Jadi teman-teman, kalau mau pas nanti panen, nanti kita terus update ya. Kalau nanti panen, sebelum panen kita bikin videonya nanti ya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli, langsung saja ke pohonnya teman-teman. Ini malah tambah bagus, malah tambah alami tanpa ada bahan pengawet. Iya, gitu ya. Wayan ya. Terima kasih, Pak. Find a real me. So let's go. Seize the feeling. Kalaunya umpamanya nih kita beli nih dalam satu pohon itu kira-kira berapa itu harganya Pak Wayan? Jadi biar siapa tahu nanti teman-teman setelah mengklik video ini dia terinspirasi mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Wayan tadi, bisa mengikuti jejaknya Pak Wayan, ingin sukses. Kira-kira berapa harganya, Pak? Baik, jadi begini Pak ya. Untuk tanaman anggur ini kan masih jarang, Pak, masih jarang di tempat kita. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya masih memberikan edukasi, Pak. Jadi satu bibit itu dapatnya bibit, Pak, media tanam, sama bimbingan perawatan. Oh, bimbingan perawatan langsung dari Kian? Iya, saya bimbing nanti biar bisa dia merawat sampai pembuahan pertama. Nah, itu cukup membayar 200.000, Pak. 200.000 satu pohon. Satu pohon. Nah, jadi dapatnya bibit, media tanam, kemudian bimbingan perawatan. Bimbingan perawatan. Iya. Nah, jadi nanti customer kita berikan bimbingan, nanti saya masukkan ke grup WA saya. Di sana kita nanti bimbing secara bersama-sama, dan puji syukur sekarang sudah ada lebih dari 40 customer di grup saya, Pak. 40 customer. Iya, bukan dari daerah saya saja, bahkan dari Sumatera ada, dari Jawa ada, sudah. Oke teman-teman, kalaunya teman-teman bisa minat untuk mengedukasi nih, untuk menanam budidaya anggur di halaman rumah atau di pekarangan rumah, silahkan nanti berkonsultasi dengan beliau Pak Wayan. Dan Pak Wayan juga mempunyai channel YouTube khusus tentang pengolahan bagaimana cara menanam anggur dan seterusnya. Apa nama channelnya Pak Wayan? Taman Grape. Taman Grape. Nah, nanti teman-teman silahkan kunjungi channelnya Pak Wayan ini, Taman Grape. Ketik aja Taman Grape itu muncul nanti semua itu ada pas tuntas, mulai dari
pembibitan sampai pembuahan. Ya, betul. Itu kira-kira ya, Pak Wayan ya. Betul sekali Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak Wayan, setahu saya Pak Wayan ini kan seorang guru PNS. Nah, kok bisa terjun ke dunia budidaya anggur ini? Apakah Pak Wayan ini mempunyai pengalaman dari dulu atau bagaimana Pak Wayan? Minta tolong dijelaskan. Jadi teman-teman nanti siapa tahu kan terinspirasi mengikuti jejaknya Pak Wayan gitu. Iya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya memang seperti yang Bapak sampaikan, hampir setengah hari waktu saya di sekolah kan. Nah, jadi saya tertarik budidaya anggur ini 2 tahun yang lalu itu sebenarnya dari nonton-nonton di YouTube juga Pak. Jadi belajar otodidak di YouTube. Setelah ada kurang lebih setahun saya mempelajari di YouTube, saya baru mulai berani menanam. Nah, berani menanam secara otodidak, belajar. Nah, bibit yang pertama saya beli itulah dari Jawa Pak, sebenarnya datangnya. Dari Jawa? Iya, dari Jawa. Online juga ya? Online saya beli. Iya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada basic saya itu sebagai seorang pembudidaya anggur. Karena kan anggur kita tahu semua bukan berasal dari negara kita Pak. Dia kan dari negara subtropis sebenarnya, dari 4 musim. Nah, maka saya berusaha untuk belajar secara otodidak. Dan ternyata Pak, di negara tropis pertumbuhan anggur ini lebih baik dari negara asalnya. Dari negara asal ya? Iya. Nah, itu yang perlu kawan-kawan pahami juga. Jadi masalahnya kan kalau kita tahu kalau untuk tanahnya ini kan tidak memungkinkan. Begitu setelah Pak Wayan itu mencoba, ini bisa berhasil. Seperti itu Pak Wayan ya? Iya. Oke Pak Wayan, terima kasih sudah memberikan edukasi yang sangat begitu panjang. Jadi mulai dari awal sampai saat ini sudah memberikan edukasi. Saya minta bagaimana pesan-pesan untuk mengedukasi teman-teman supaya teman-teman terinspirasi mengikuti jejaknya Pak Wayan. Itu gimana Pak Wayan? Jadi satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada penghobi tanaman anggur, bahwa manfaatkan ya halaman rumah Anda untuk menanam anggur. Penuhi kebutuhan buah segar dan alami dari buah anggur untuk keluarga Anda. Karena perawatan anggur itu sejatinya tidaklah susah, mudah sekali. Yang penting kita rawat secara rutin. Tanam sekali, panen berkali-kali. Oke Pak Wayan, terima kasih atas kunjungan saya. Pak Wayan menerima dengan baik. Terima kasih Pak Wayan ya. Semoga Pak Wayan ini sukses terus dan bisa mengedukasi teman-teman yang lain, khususnya di Desa Wanasari ini Pak Wayan ya. Oke, terima kasih sama-sama Pak.